Sekarang kita membuat supaya turnamen ini supaya mereka punya persiapan, supaya bisa main ya Liga 2 nanti di bulan kalau nggak salah September Oktober, nanti belum putus itu. Lalu Liga 3 sebelumnya sedikit, nah ini diisi supaya mereka punya persiapan ya, karena supaya pembinaan itu kan harus merata dari Liga 3, 2 tanpa menganak emaskan Liga 1 terus. Nah, pembinaan lebih muda harus disiapkan juga. Itu yang kita mau rapikan semua. Oke, cukup ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Oke, kita ketahui bahwa Indonesia memang memiliki progres yang sangat bagus ya. Kita ketahui di hari-hari ini, bahkan di bulan ini, PSSI memang memiliki banyak sekali kejutan, dari mendatangkan Argentina, kemudian bagaimana proses dari kepindahan naturalisasi atau pemain keturunan, yakni Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk sudah berhasil. Belum lagi ada beberapa kejutan lain. Nah, di sini saya akan membongkarnya. Ini mungkin akan menjadi bagian dari roadmap PSSI yang memberikan judul atau subjek penting, yakni Indonesia Mendunia. Ini memang menjadi hal yang sangat bagus. Mengapa saya bilang demikian? Karena memang Indonesia butuh hal ini. Dan banyak sekali yang bertanya kepada saya, sebenarnya apakah para pemain keturunan ini efektif untuk membela timnas? Ya, untuk saat ini tentu jawabannya sangat efektif. Karena apa? Pemain keturunan ini sudah terbukti bagaimana dirinya bisa membangkitkan motivasi pemain-pemain lokal untuk bisa bermain bagus di timnas Indonesia. Bahkan Sintayong, pelatih timnas Indonesia, mengatakan bahwa dari segi umpan dasar saja sudah terlihat bahwa pemain-pemain keturunan ini memiliki kualitas di atas rata-rata. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membahasnya. Sebenarnya ada hal lain yang dilakukan oleh PSSI. Ini juga akan menyangkut bagaimana prospek pemain keturunan ke depan, dan oke, kita akan hargai bagaimana proses PSSI ini. Yang jelas ini akan bisa menjadi acuan bagi Indonesia dan juga negara-negara ASEAN khususnya, bahkan Asia. Mengapa demikian? Dengan populasi penduduk Indonesia yang sangat banyak, bahkan Indonesia juga memiliki masyarakat yang cinta bola, dan artinya ini bisa membuat para orang tua ya, kemudian pemuda ini akan suka dengan bola dengan mengikuti beberapa SSB ataupun kompetisi regional maupun nasional. Nah, PSSI secara terang-terangan langsung mengumumkan kompetisi di musim 2023 dan juga 2024. Nah, yang menarik di sini adalah di 2 tahun sebelumnya kita ketahui terkendala Covid, kemudian bagaimana keefektifan PSSI dalam menyelenggarakan kompetisi juga masih acak-acakan, dan di sini sepertinya akan berjalan lebih bagus. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa Indonesia akan menjadi acuan bagi negara lain, atau mungkin acuan bagi PSSI itu sendiri untuk bisa lebih baik. Karena di sini yang pertama tentu adalah liga yang akan diselenggarakan di musim depan 2023-2024 ini ternyata sangat serius. Bahkan di sini PSSI mengeluarkan dana yang sangat luar biasa besarnya. Nah, ini lagi-lagi karena transformasi sepak bola. Nah, di sini kurang lebih teman-teman ada beberapa liga yang akan digulirkan. Yang pertama Liga 1, Liga 2, Liga 3, kemudian Piala Indonesia, Piala Pertiwi, kemudian PON, Piala Soratin, Elite Pro Academy, dan juga sepak bola pantai. Kurang lebih dalam tahun ini ya, atau di tahun 2023-2024 ini akan ada kurang lebih 9 kompetisi yang akan dijalankan. Nah, mengapa saya bilang seperti ini akan sangat bagus? Karena di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bahwa Liga 1 ini akan dimulai tanggal 1 Juli hingga 28 April 2024. Kemudian Liga 2 ini akan mulai 3 September 2023 dan berakhir pada 9 Maret 2024. Kemudian Liga 3 ini akan mulai di awal Januari dan juga akan berakhir di Maret 2024. Kemudian untuk Piala Indonesia ini akan dilaksanakan di bulan Januari juga, tapi ini tanggalnya akan menyesuaikan di tahun 2024. Kemudian ada di sini yang sangat bagus, yakni Elite
Pro Academy. Ini adalah liga satunya, baik itu di U13, U15, U18, dan U21. Ini akan dimulai di September 2023 dan juga akan berakhir di Februari 2024. Dan di sini ada PON, ya, Pesta Olahraga Nasional. Di sini di tanggal 5 sampai 19 September 2024. Dan ada Piala Pertiwi, ya, di usia U14. Di sini di bulan November 2023. Dan di Piala Suratin ini akan sangat bagus juga, yang sebelumnya mungkin agak vakum, ya, atau vakum karena beberapa kendala, akhirnya juga digulirkan lagi di U13, U15, U17 di bulan Desember 2023. Dan yang terakhir adalah sepak bola pantai. Artinya di sini kita bisa melihat bagaimana keseriusan PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia di usia muda, kemudian sepak bola wanita, dan juga pemain-pemain regional. Nah, ini akan menjadi hal bagus. Di sini saya akan bahas di sini karena ada peran dari beberapa sosok seperti Erick Thohir, kemudian tokoh sepak bola sebelumnya yang memang memiliki pengaruh besar dalam kajian membentuk ini. Dan saya pikir ini adalah ide bagaimana sebenarnya timnas Indonesia ingin lebih meningkatkan prestasinya. Saya yakin jika ini memang sudah terjadi dan memang ini akan bergulir, akan menjadi hal bagus karena PSSI sudah memberikan roadmap yang sangat jelas dan sangat luar biasa. Ini nanti imbasnya kepada timnas. Nah, mengapa saya bilang imbasnya kepada timnas? Dengan adanya liga yang berkualitas, dengan adanya runtutan kompetisi yang jelas, ini akan membuat bagaimana Indonesia bisa bersaing di level timnas. Kita ketahui seperti Liga Inggris, kemudian Liga Spanyol, bahkan pola seperti ini juga diterapkan oleh Liga Jepang. Artinya apa? Apa yang sudah menjadi pelajaran atau studi banding antara PSSI dan juga Jepang ini sudah diterapkan oleh Erick Thohir untuk bisa merealisasikan hal ini agar nantinya Indonesia bisa bersaing di level Asia. Nah, mengapa di pembahasan awal tadi saya bahas mengenai pemain-pemain keturunan? Karena saya berpikirnya bahwa sebenarnya pemain-pemain keturunan untuk saat ini dalam jangka pendek ini memang bisa diandalkan untuk timnas Indonesia. Namun ketika kita berpikir tentang jangka panjang, tentu dengan adanya kompetisi, inilah yang sebenarnya membuat timnas Indonesia, kemudian beberapa elemen harus memikirkan bahwa sebenarnya Indonesia ini juga sangat membutuhkan pemain-pemain lokal yang berbakat. Nah, dengan adanya seperti ini, ya, dengan adanya sistem kompetisi dan juga level kompetisi yang sangat sehat, kemudian usia U10, U15 ini sudah ada kompetisi, artinya memang menjadikan, ya, timnas Indonesia ini akan lebih berkembang dari sektor liga. Dan jika sudah berbicara dengan sektor liga yang bagus, tentu timnas Indonesia juga akan mengikuti. Saya yakin seperti Malaysia, ya, kemudian Vietnam, kemudian Thailand, ini memang sudah menerapkan hal tersebut, ya, seperti PSSI ini. Namun sama seperti kita, belum efektif sama sekali. Artinya PSSI bisa menjadi percontohan nanti dengan dana besar, dengan pembinaan yang dilakukan secara teratur, kemudian Asprov PSSI mengawasinya dengan sesuai dari instruksi dari PSSI pusat. Ini akan bisa membuat sebenarnya timnas Indonesia mampu berkembang, baik itu di sektor umur, ya, baik itu U16, U19, kemudian U23 dan level senior. Nah, ini ya teman-teman. Artinya apa? Dengan adanya seperti ini, dengan adanya level kompetisi yang sehat seperti ini, kemudian PSSI berani jor-joran uang untuk membina usia-usia muda seperti ini, Indonesia akan kuat untuk membangun tim yang sangat bagus. Dan untuk masalah pemain keturunan itu bisa diminimalisir. Namun yang jelas tetap saja kita masih membutuhkan pemain keturunan untuk di masa yang akan datang. Jika pemain keturunan itu memiliki kualitas, berpengaruh besar terhadap tim maupun negara, dan juga bisa untuk membanggakan dan juga mengharumkan nama Indonesia. Itu poin pentingnya. Jadi kita samakan antara pemain lokal dan juga pemain keturunan yang memang memiliki hati untuk membela timnas Indonesia. Yang jelas seperti ini,
kita tidak bisa mengandalkan semua pemain keturunan, atau kita tidak bisa dalam timnas Indonesia ini terpaku pada pemain keturunan. Tetapi pemain keturunan itu sangat perlu untuk menjadi skuad Indonesia. Artinya semuanya adil, pemain lokal bisa membela timnas, kemudian pemain keturunan juga berhak untuk membela timnas. Nah, ini akan bagus teman-teman, karena apa? Selama ini kita ketahui bahwa mungkin yang kontra dengan pemain-pemain keturunan ini, dia tetap percaya dengan local pride. Namun yang jelas dengan adanya statement local pride ini juga tentunya harus dibuktikan dengan data dan juga fakta, bahwa sebenarnya untuk pemain-pemain lokal, jika dibandingkan dengan segi kualitas pemain keturunan, ya tentu jelas berbeda bagaimana kualitas teknik di lapangan dan sebagainya. Namun yang jelas dengan adanya liga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian pembinaan usia muda yang teratur, ini akan membuat pemain-pemain lokal kita nanti, atau bibit-bibit pemain muda nanti, diharapkan bisa menyaingi pemain-pemain keturunan. Nah, ini yang sangat bagus teman-teman. Jadi nanti ini akan menjadi persaingan yang sehat antara pemain lokal dan juga pemain keturunan, karena sudah difasilitasi oleh PSSI bagaimana menciptakan generasi pemain-pemain muda yang terbaik. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang yang sudah dilakukan PSSI ini? Apakah ini memang sudah menjadi prosedur bagaimana untuk meningkatkan level timnas haruslah seperti ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.